Sementara itu pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana setelah Bank Indonesia mengumumkan Peri Warjio mundur dari jabatannya. Kita akan lihat seperti apa respons pasar modal Indonesia. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Bursa Efek Indonesia. Insan, selamat siang. Bagaimana pergerakan IHSG saat ini? Selamat siang Jose dan juga pemirsa terkait pergerakan dari pasar modal Indonesia. Setelah Bank Indonesia mengumumkan mundurnya Peri Warjio dari kursinya sebagai Gubernur Bank Indonesia, kami pantau sejak pagi hari ini pasar bergerak cukup fluktuatif, Jose, cenderung sideways bergerak mendatar. Namun kurang dari 15 menit menjelang penutupan sesi pertama, indeks masih bertahan di pelemahan tipis 0,20 sampai dengan 0,30%. Selengkapnya kita lihat Jose dari papan Bursa Efek Indonesia saat ini kurang dari 15 menit menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, artinya penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini, indeks masih mencatatkan koreksi 0,33% atau level masih berada di 6.176 dengan pelemahan sekitar 20 basis poin dengan catatan nilai transaksi sesi pertama hingga saat ini sudah mencapai 6,9 triliun rupiah. Menarik Jose, setelah dari Bank Indonesia mengumumkan mundurnya nama Peri Warjio, kami langsung menanyai sejumlah pengamat pasar modal terkait bagaimana respon pasar menanggapi sentimen ini, yang mana misalnya dari pengamat pasar modal Wahyu Laksono menyebutkan dan memprediksi bahwa pasar akan cenderung bersikap wait and see. Kalau kita lihat yang mana Wahyu menilai bahwa pergerakan ataupun sentimen dari mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak akan memberikan banyak pengaruh terhadap pergerakan pasar modal. Yang mana ia melihat mana titik support terkuat untuk perdagangan hari ini masih akan berada di level 6.160 sampai dengan resisten di 6.224. Kalau kita lihat mundurnya Peri Warjio yang diumumkan pagi hari ini lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menilai bahwa ini menjadi sebuah shockwave singkat yang bisa menjadi salah satu sentimen yang direspon oleh para pelaku pasar. Terkait ia menilai bagaimana nantinya Bank Indonesia akan diuji terkait sikap independensinya dalam memilih gubernur yang baru lewat sejumlah mekanisme yang akan berlangsung. Lalu juga dengan penunjukan dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Desri Damayanti yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagai pejabat gubernur sementara Bank Indonesia, ini memberikan smoothing effect sehingga tidak ada kekosongan dari kursi gubernur Bank Indonesia, dan Wahyu menilai bahwa sosok Desri Damayanti menjadi salah satu sosok yang sudah familiar bagi para pelaku pasar, sehingga ini tidak memberikan sentimen kejut yang lebih panjang ataupun menjadi salah satu sentimen koreksi yang lebih mendalam terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu juga kalau dilihat dari Wahyu menilai bahwa pelemahan ataupun juga sentimen yang mempengaruhi perdagangan pada hari ini tak lain dari bagaimana dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang memberikan salah satu dampak ataupun sentimen yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk dampaknya terhadap pergerakan dari pasar modal Indonesia. Kalau kita lihat juga setelah munculnya upaya renegosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran, ini menjadi salah satu hal yang bisa diperhatikan oleh para pelaku pasar untuk melakukan aksi pada hari ini. Yang terakhir juga kalau kita lihat dari tantangan dan juga stabilitas nilai tukar rupiah yang menjadi satu hal yang diperhatikan setelah mundurnya nama Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia. Sehingga kalau kita ikuti bersama Jose dan juga pemirsa dari pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia, Desri Damayanti menyebutkan bahwa mekanisme dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter dari Bank Indonesia akan tetap berjalan seperti biasa tanpa adanya gangguan. Meski Peri Warjio telah diumumkan mundur dari kursinya sebagai Gubernur Bank Indonesia, namun dari anggota dan Deputi Gubernur Bank Indonesia memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi dari Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap diupayakan, akan tetap dijaga dengan baik, dan tetap menjaga sinergi antara kebijakan moneter dan juga fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional. Dan kita lihat Jose dari perdagangan hari ini juga dari berbagai sektor ini juga bergerak secara fluktuatif. Kalau kami pantau misalnya dari sebelah sektor pasar modal Indonesia, saat ini ada 3 sektor yang masih mampu bertahan hingga menjelang penutupan sesi pertama. Mulai dari sektor siklikal, ada juga dari sektor transportasi dan juga sektor industri menjadi salah 3 sektor yang mampu menjaga penguatan ataupun mendongkrak performa IHSG hari ini. Sementara artinya 8 sektor sisanya ini masih bertahan di zona koreksi ataupun zona pelemahan, yang mana kalau kita lihat dari sektor keuangan misalnya ini juga melemah sekitar 0,10%. Yang mana kalau kita lihat juga dari sektor-sektor emiten perbankan kami pantau juga turut mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini. Mulai dari
sejumlah perbankan mulai dari Bank BRI, Bank Mandiri ini juga kami pantau masih mengalami koreksi pada pedagang hari ini, merespons sejumlah sentimen termasuk terkait kabar mundurnya Peri Warjio sebagai gubernur Bank Indonesia. Jose. Baik, terima kasih rekan Insan Suari untuk laporan terkini dari Anda. Selamat kembali bertugas.